Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nunung Nurhayati, mahasiswa Magister Ekonomi Syariah, konsentrasi Halal Industri tahun akademik 2025-2026. Selamat datang di podcast Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema yang sangat menarik sekaligus kontroversial, yaitu financial engineering dan tantangan syariah compliant versus syariah BIS, di mana industri keuangan syariah terus berkembang di berbagai belahan dunia dengan aset yang telah mencapai miliaran bahkan triliunan dolar. Namun di balik pertumbuhan tersebut, satu pertanyaan besar. Apakah produk keuangan syariah benar-benar menghadirkan nilai-nilai Islam? Ataukah hanya mengubah istilah dari istilah keuangan konvensional? Tetapi kita ingat, di dalam surat Al-Baqarah ayat 275, Allah berfirman, wa ahallaha bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Di mana ayat ini menegaskan bahwa Islam tidak hanya sekedar melarang riba, tetapi juga mengarahkan aktivitas ekonomi kepada transaksi yang adil, transparan, berbasis aset nyata, serta menghasilkan kemaslahatan buat umat. Oleh karena itu, rekayasa keuangan dalam Islam seharusnya menjadi sarana untuk menghadirkan inovasi yang tetap menjaga makosid syariahnya, bukan hanya sekedar memenuhi aspek legal formal. Tetapi kenyataan yang ada, realitasnya, banyak akademisi dan praktisi mengkritik bahwa sebagian produk keuangan syariah saat ini lebih menonjolkan syariah compliance-nya, yaitu memenuhi persyaratan bukan secara formal, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan syariah BIS-nya, yaitu menjadikan nilai, tujuan, dan filosofi syariah sebagai fondasi utama. Akibatnya, banyak kritik bahwa sebagian inovasi keuangan syariah hanya menjadi financial mimicry, yaitu meniru produk konvensional dengan mengganti akad sebagian terminologinya, sementara substansi ekonominya relatif adalah sama. Misalnya, contoh yang pertama, murabaha berbasis tawaruk, di mana saat ini mendominasi pembiayaan di banyak bank syariah dunia, di mana produk ini memberikan kemudahan likuiditas sehingga sangat diminati oleh pasar. Namun banyak ulama dan ekonomi Islam mempertanyakan praktek tersebut karena transaksi jual beli komoditas sering hanya berlangsung secara administrasi tanpa permindahan manfaat ekonomi yang nyata. Akibatnya, transaksi tersebut dianggap terlalu dekat dengan pinjaman berbunga yang dibungkus melalui beberapa akad. Kedua, tantangan datang dari standarisasi internasional. Lembaga seperti IOV dan IFSB telah menyusun berbagai macam standar syariah dan tata kelola syariah. Namun implementasinya masih berbeda-beda di setiap negara. Produk yang dinilai sesuai syariah di satu negara belum tentu diterima di satu negara lainnya, karena adanya perbedaan mazhab, fatwa, serta regulasi nasional. Kondisi ini yang menyebabkan harmonisasi industri keuangan secara global masih menjadi pekerjaan yang besar. Contoh lain, masih banyak diperdebatkan adanya perkembangan sukuk kontemporer. Sejumlah ilmuwan menilai bahwa sebagian struktur sukuk saat ini semakin menyerupai obligasi konvensional, karena lebih menekankan kepastian pembayaran utang daripada mekanisme berbagi keuntungan maupun resiko. Padahal, semangat ekonomi Islam adalah menciptakan risk sharing, bukan hanya sekedar risk transfer. Inilah tantangan terbesar financial engineering ke depan, yaitu menghasilkan inovasi yang bukan hanya efisiensi secara bisnis, tetapi juga otentik menurut makosid syariahnya. Sebagai penutup, kita perlu menyadari bahwa masa depan industri keuangan syariah tidak cukup hanya membangun produk yang halal secara akad, tetapi juga harus berkeadilan, memberikan nilai tambah bagi masyarakat, serta selaras sesuai dengan tujuan syariah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 29, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.
kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Semoga ayat ini menjadi mengingat bahwa inovasi keuangan syariah harus dibangun di atas prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Sehingga industri keuangan syariah tidak hanya berbeda secara nama, tetapi juga unggul dalam nilai dan dampaknya bagi kehidupan masyarakat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.